Baik, saya mengerti. Terima kasih. Sayang, gimana kerjaan kamu? Aku dipecat. Mereka tidak mau menerima aku dengan keadaan seperti ini. Sabar ya. Kamu pasti dapat kerjaan lagi kok, aku yakin. Tapi di mana? Hah? Siapa yang mau menerima aku keadaan seperti ini? Aku nggak tahu kapan aku sembuh. Aku harus segera sembuh. Ya nggak usah buru-buru sayang. Papa kan juga akan bantu kita. Sebenarnya itu yang aku tidak mau. Kamu, Cantika, itu adalah tanggung jawab aku. Aku yang harus menjaga kamu, menjaga kalian. Kalau kamu tanya sama aku nggak mau tinggal di rumah ini. Iya, aku tahu. Aku juga nggak mau bergantungan sama papa. Kamu tahu itu. Tapi setelah aku pikir-pikir, ya ini semua yang kita lakukan untuk Cantika, sayang. Setidaknya beban Cantika tuh sudah sedikit berkurang. Sebenarnya bukan soal Cantika aja yang aku pikirkan. Soal apa? Aku khawatir sama kamu. Kenapa sama aku? Aku tahu kondisi kamu, masalah kamu sama papa seperti apa. Aku nggak mau kamu ribut terus sama papa. Oke. Aku janji aku nggak akan buat masalah di rumah ini. Tapi kan kita tinggal di rumah mereka. Sudah pasti kita akan ketemu sama mereka. Dan satu lagi syaratnya, sayang. Aku nggak mau Aruna dekat-dekat dengan kamu, ya. Kalau sampai itu terjadi, akan ada masalah besar di sini. Udah dong, kamu jangan pikiran negatif terus sama Aruna. Ya? Kecoa. Kamu harus tahu, kecoa itu akan tetap menjadi kecoa. Jadi aku harus berhati-hati selama aku dekat dengan Aruna. Gimana lagi? Kita pasti akan ketemu sama mereka. Aku minta sama kamu, ya. Kamu jangan cari masalah. Aku ini putri mahkota di rumah ini. Jadi aku yang punya semua aturan di rumah ini. Kalau kamu bersikap seperti ini, ya, lebih baik sekarang juga kita pergi dari rumah ini, ya. Kita pergi, kita keluar dari rumah ini. Ayo. Oke, aku janji, sayang. Aku janji aku nggak akan buat masalah di rumah ini. Asalkan kamu bilang sama aku. Cuma aku satu-satunya yang kamu sayang. Ya. Itu udah cukup buat aku. Iya. Al nanya, apa karena orang ketiga? Al, di rumah tangga papa sama mama tidak ada sama sekali orang ketiga. Kita sudah beda visi sama misi. Makanya kami memutuskan untuk pisah. Tidak menjalin hubungan lagi. Apa nggak usah bohong, Pak? Papa nggak bohong. Al udah tahu semuanya, Pak. Papa nggak perlu sembunyiin apa-apa lagi dari Al. Dan Al tahu perempuan itu siapa. Al. Al. Ali, nasinya.
Tolong dong Nara. Adik nasi. Irgi mana? Irgi di kamar, Pak. Lagi istirahat. Nanti aja makanannya aku bawa ke kamar. Oh, kalau gitu, Bi, tolong siapin ya makanan buat Irgi. Iya, Tuan. Udah. Saya mau beritahu, ini yang masak adalah istri saya, Aruna. Spesial, karena ada Cantika dan juga Rania. Terima kasih. Rania, ini kesukaan kamu. Ikan bakar. Papa masih ingat loh. Makasih ya, Pak. Papa masih ingat makanan kesukaan aku. Pasti. Nara, tuh sardennya. Iya, Nara mau nambah. Cantik kan? Kenapa sih harus ada sarden? Sayang banget kamu gak suka. Padahal itu produk perusahaan keluarga kamu. Dan itu makanan kesukaan Rara. Ya kan? Siapa bilang Cantika nggak suka sarden? Kamu suka kan, sayang? Kan sering makan di rumah pakai sarden ya. Oh iya, kok kita sama sih? Kamu kasih sardennya ke Cantika ya? Oh iya, nih. Makan ya, sayang. Kamu suka kan? Alhamdulillah ya, pemasukan hari ini Rp5.385.000. Alhamdulillah. Semoga aja ya, warung kayak gini terus. Ini tuan rumahnya kemana sih? Hah? Kenapa, Pak? Saya tamu loh dari pagi sampai kini hari nggak disuguhin makan. Pak, di dalam ada roti. Tinggal label aja makan. Kenapa? Roti pakai mana? Emang tikus diempatin roti terus laparnya hilang. Ya udah, Gis, beli nasi warteg aja tuh di depan. Sama apa kayak warteg tempe. Sini, Gis, lu beli nasi warteg. Orek tempe? Iya Pak, nasi warteg. Nasi sayur, campur ikan teri, ikan asin. Itu enak banget Pak, saya kesana aja tuh, warteg situ. Kok warteg? Jangan begitu dong. Saya itu kan tamu. Tamu itu kalau di kita tuh raja. Masa dikasih warteg? Udah deh, saya beli nasi padang aja deh. Ya udah, Gis, beli Gis. Beli nasi padang nih, jangan banyak-banyak. Nih, dengerin. Pakai dus ya. Pakai dus, minta nasi tambahin. Nah ya, terus pakai rendang, pakai daging ayam. Ya tambahin tunjang lah satu lah, sama sayur nangka. Ya, ayo cepet deh, jangan lama-lama. Iya, Saya tunggu Pak. di belakang. Ya, tunggu aja Pak, udah, sabar. Tadi, Gis. Itu angkat. Susah kalau tuan rumahnya nggak ada. Papa dan Opa senang melihat kalian itu akur. Iya, Pak. Nara juga udah bilang sama Cantika kalau dia bisa pakai barang-barang Nara. Soalnya kan barang-barang Cantika habis kebakar. Oh, kalau gitu nanti habis pulang dari kampus kita belanja ya. Beneran, Opa? Bener itu. Makasih, Opa. Rania, kalau bisa kamu ikut. Setelah pulang dari kampus kita belanja. Kita mampir ke tempat keperluan rumah kamu. Kita belanja di sana. Buat apa, Pak? Rumahnya kan belum jadi. Desain interiornya juga belum hubungin aku. Rani, aku bisa bantu kamu kok.
Aku punya kenalan beberapa orang interior. Rasanya nggak usah, Aruna. Makasih ya. Kamu itu udah banyak lakuin buat aku. Tapi kok kelihatannya Papa ini keganggu ya dengan kehadiran aku sama keluargaku di sini. Maksudnya begitu? Papa sama Aruna ingin membantu kamu. Pak, aku ini anak Papa dan ini rumah aku. Jadi aku berhak untuk tinggal di sini sampai kapanpun. Iya, Karania. Tinggal di sini aja. Ini kan rumahnya besar. Kalau ada kalian pasti rame. Kalau nggak ada sepi. Makasih, Nara. Makasih ya kamu udah baik sama kita. Aruna, kamu dengar sendiri kan? Nara mengizinkan loh kalau aku dan keluargaku tinggal di sini. Aku harap semoga kehadiran kita nggak jadi masalah buat kamu ya. Iya, Rania. Kenapa enggak? Seperti yang kamu bilang, kamu yang mempunyai rumah ini. Jadi kapanpun kamu mau tinggal dan selama apapun kamu mau tinggal di sini, itu hak kamu. Kita bisa berdamai selama kita tidak bermasalah. Bisa diterusin nggak makanannya? Makan dulu. Ayo. Yuk. Istri konglomerat masih ngurusin sisa makanan ya? Rania, walaupun kita banyak uang, tapi aku rasa kita nggak harus membuang-buang sisa makanan yang masih bisa dimakan. Itu namanya mubazir. Ya, aku hanya memastikan kalau makanan ini semua masih bisa disimpan dengan baik. Ini pasti hal yang sangat membosankan untuk kamu, kan? Walaupun aku sudah menjadi ibu Indrajaya, memang banyak sekali hal yang berubah dalam hidup aku. Tapi aku rasa gak semuanya itu harus dirubah. Aku salut sama kamu, Aruna. Kamu wanita hebat. Kamu bisa bertahan sampai saat ini. Ya walaupun di depan mata aku, kamu itu nggak lebih dari kecoa. Kamu itu anaknya Mas Hanif. Dan itu berarti kamu adalah anak tiri aku. Ya anggap aja aku ini lagi belajar untuk menjadi seorang ibu. Gak usah dipaksa, Aruna. Aku ini orangnya teliti banget. Sama kayak kamu. Ya sama juga lah halnya kayak di dapur ini. Aku pengen dapur ini terlihat bersih dan rapi.
Dan aku orangnya sangat pemilih. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa bergaul sama aku. Kamu nggak perlu nerima aku, Rania. Cukup jangan cari masalah dalam keluarga ini kalau kamu tetap mau damai. Saya bantu ya, saya bantu.